Assalamualaikum, selamat malam. Masih ramai, masih panas seputar Perpres yang akan terbit. Untuk apa Perpres itu? Mau mengatur semua media di Indonesia? Mau memberantas hoax atau apa? Atau mau menghidupkan salah satu, mematikan salah satu? Gimana? Saya nggak akan bahas soal pasal atau peraturan. Berbicara soal hoax, hoax itu kemarin-kemarin. Sekarang itu berapa? Berapa persen? Berapa persen berita hoax yang berefek, yang merusak? Berapa? Apalagi misalkan ini menjelang pemilu. Di semua negara kalau menjelang pemilu ya pasti agak ramai. Di semua negara. Kan sudah ada tugasnya masing-masing. Aparat, pengawasan publik terutama. Anda jelas ada. Mau apa lagi? Saat ini media di Indonesia itu dalam posisi yang paling bagus sesungguhnya. Yang paling bagus. Orang sudah dibuat untuk dewasa. Sangat dewasa. Lalu untuk apa Perpres begitu? Di negara ini sudah ada aturannya banyak. Undang-undangnya banyak. Berjejer-jejer. Orang hoax dilaporin ke polisi. Tugasnya polisi. Sudah ada yang menghandlenya. Mediasi, oke mediasi. Sudah mediasi. Damai. Orang ini akan apa? Diajari untuk dewasa. Dan sekarang ini ibarat bayi itu sudah berusia 10 tahun. Orang sudah banyak yang dewasa, cara membuat konten dan lain sebagainya. Lalu untuk apa Perpres itu? Justru akan apa? Menjadikan seperti anak usia 2 tahun lagi. Perjalanan ini udah panjang, udah bertahun-tahun. Harusnya bukan begitu caranya. Orang sudah sadar saat saya berkata A, B, C, D akan kena sanksi. Ini kan mendewasakan orang berpikir. Orang akan tahu soal hukum dan lain sebagainya. Ini udah jalan, udah bagus. Jadi Perpres seperti itu kayaknya nggak perlu gitu loh. Siapa yang menjamin Dewan Pers itu akan netral? Siapa yang menjamin? Justru yang ditakutkan apa? Bisa digunakan oleh oknum tertentu. Karena ini seperti pemegang kuasa. Ini zamannya udah berubah. Harusnya Dewan Pers juga berubah. Caranya, polanya berubah. Mau menyelamatkan apa? Media, jurnalistik, perusahaan-perusahaan besar, media-media besar, mereka udah punya tempat sendiri di TV digital. Untuk apa? Mengurusi segalanya. Kalah bersaing. Loh, bukannya dalam perusahaan itu misalkan perusahaan nggak maju, ada evaluasi karyawan, bahkan pecat. Salah siapa jika misalkan kalah bersaing dengan para YouTuber, para pegiat medsos, dan lain sebagainya? Salah siapa? Ya salah perusahaannya itu kan. Harusnya yang dirubah kan perusahaannya itu. Karyawannya dan lain sebagainya, harusnya. Lalu kenapa dengan Perpres? Untuk apa? Untuk membatasi orang. Orang itu udah dewasa, nggak perlu dibatasi. Misalkan si B, si C, dia membuat hoax, ya udah tahu itu, bisa kena hukum. Lalu apa yang dipermasalahkan? Justru, kalau misalkan Perpres itu ada, ini seperti apa ya? Seperti anak yang sudah lari, seperti anak yang sudah usianya 10 tahun, lalu ditarik lagi, disuruh latihan jalan. Coba, mana ada pelaku ekstrem di media? Nggak ada. Perilaku pornografi nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Rakyat sudah tahu mana batas-batasnya. Lagian juga ya, seperti YouTube, seperti Meta, Facebook itu, seperti TikTok, itu udah ada peraturannya bagus. Udah jelas peraturannya. Bahkan buat konten saja ya di TikTok misalkan, kita buat konten judulnya agak keras, itu videonya nggak bisa. Dibisukan kayak, dihapus kayak, itu banyak. Bahkan akunnya juga kena ban. YouTube juga sama, di Meta, di Facebook sama. Lalu apa lagi Perpres? Lalu untuk apa Perpres seperti itu? Jika kalah bersaing, perusahaan besar itu harusnya belajar ke YouTuber. Ada nggak sih perusahaan besar bisa nggak mengalahkan satu konten YouTube misalkan Deddy Corbuzier? Bisa nggak? Nggak bisa. Harusnya belajar ke Deddy Corbuzier.
Yaitu tadi, jika perusahaan-perusahaan besar itu kalah bersaing, yang ditakutkan jurnalistik itu mati, ya harus ada evaluasi karyawan. Kalau bisa, ambil tuh para YouTuber jadi karyawan di sana. Kan begini jadinya. Agak aneh saja gitu loh. Jurnalistik agar tidak mati salah satunya mengatur ini. Loh, orang-orang di media, di Facebook Meta, di TikTok, di YouTube, mereka membuat konten masak, mereka konten lawak, mereka membuat konten politik dan lain sebagainya. Memangnya itu bukan bagian media? Kan semua itu bagian media. Ini zaman udah berubah. Ngurusi perut. Loh, bukankah rakyat yang bermain di YouTube, di TikTok, di Meta, dan lain sebagainya, itu juga urusannya, urusan perut, urusan kehidupan, dan lain sebagainya. Coba hitung, banyak mana pemain di YouTube, di TikTok, di Meta, itu lebih banyak mana? Sama yang katanya jurnalistik, sama yang katanya itu perusahaan-perusahaan besar. Itu lebar mana, banyak mana? Mengatur media, mengatur konten kreator itu sama saja menghidupkan yang satunya lagi, yang kalah bersaing, mematikan yang menang bersaing. Padahal semua ini tuh rakyat. Ya kan, semua kan rakyat. Harusnya polanya nggak begitu. Harusnya polanya jika yang kalah bersaing ini harusnya dia belajar kepada yang menang bersaing. Harusnya seperti itu. Gimana caranya? Ya buat aturan lah. Bagaimana cara sharing ilmu kan seperti itu harusnya. Bukan buat peraturan yang aneh-aneh seperti itu. Bahkan seakan-akan akan mematikan konten kreator. Ini bukan urusan soal politik, ekonomi, dan sebagainya. Ini bukan soal urusan politik saja. Ternyata semua konten itu bisa mati berdiri gara-gara peraturan ini misalkan ini disahkan. Karena apa? Semua harus melewati Dewan Pers. Lah yang orang kampung yang di desa yang jauh, mana mudeng begitu-begitu urusan begitu. Lalu untuk apa negara ini jualan HP yang canggih, kamera yang canggih, bahkan 5G? Untuk apa? Untuk mereka saja. Untuk apa jutaan HP beredar di Indonesia? Setiap bulan, 2 bulan sekali update baru, kecanggihan baru, kamera yang baru. Untuk apa semua itu? Iya kan? Ya kalau misalkan modelnya begitu lagi, semua harus lewati satu pintu semua. Ya nggak perlu lagi memasok atau jualan HP yang canggih-canggih. Negara ini jualan hal yang canggih, nggak perlu lagi. Kan aneh nanti jadinya. Nonton YouTube, loh ketemu televisi. Udah di TV digital, udah ada televisi. Masuk ke media lain, loh televisi lagi. Lalu orang-orang ini pada kemana? Padahal jumlahnya lebih banyak. Itu rakyat semua. Rakyat semua. Cara termudah itu apa? Sharing ilmu. Itu harusnya. Dan apa? Evaluasi karyawan bagi perusahaan yang sudah punya izin Dewan Pers. Perusahaan-perusahaan besar. Kalau modelnya begitu, semua diatur di sana. Ya sama saja nasib kehidupan ini diatur satu pintu. Lucu jadinya. Nah ini. Kalau ceritanya begini, harusnya Pak Jokowi itu melarang negara ini jualan HP yang canggih. Melarang negara ini jualan kamera yang canggih. Untuk apa? Hanya untuk foto-foto apa? Pernikahan. Foto-foto alam di koleksi sendiri. Ya nggak perlu sedemikian banyaknya HP, gadget, dan lain sebagainya. Jika konten kreator dikerangkeng, nggak pas ini, nggak pas. Nggak bisa menghidupkan yang satunya lagi, mematikan satunya lagi, nggak bisa begitu. Media di Indonesia sudah jalan bertahun-tahun. Rakyat sudah dewasa, mana yang hoax, mana yang bukan, sudah tahu.
Dan rakyat juga udah tahu bagaimana resikonya jika misalkan membuat hoax. Oh, aparat kurang tegas, koreksi aja aparatnya. Kan ada bagian-bagian tersendiri. Bukan rakyat yang dibungkam dengan seperti itu salah, sangat salah. Kalau misalkan perpres itu dikeluarkan dengan aturan-aturan baku seperti itu, ya udah, mending apa? Dengerin radio zaman dulu saja. Mending apa? Kembali ke zaman radio dulu saja. Kembali ke zaman radio seperti dulu. Ya karena apa? Segala hal kreativitas dan lain sebagainya itu akan terbatasi oleh peraturan. Padahal orang udah pada dewasa, udah tahu. Oke, selamat malam.